Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mokodompis, NIM 20124003, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Sulfa Putiwa MPDI dan Ibu Gina Nurfina dari CMPD, dengan materi Islam di masa penjajahan Nusantara Indonesia, yaitu terbagi daripada 3 poin pembahasan. Yang pertama, permulaan Islam di Indonesia. Yang kedua, periodisasi peradilan Islam di Nusantara pada masa awal. Yang ketiga, peradilan Islam pada masa Kesultanan Islam. Permulaan Islam di Indonesia. Istilah masuknya Islam beberapa kalangan terkadang disebut Islamisasi. Apabila kita mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh Nurul seperti yang dikutip oleh Ahmad, bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya meliputi 3 tahapan. Yang pertama, tahap kedatangan Islam. Yang kedua, tahap penerimaan Islam. Dan yang ketiga, tahap penyebaran Islam yang lebih lanjut. Sementara itu, menurut Mufti Ali seperti yang dikutip oleh Kamarudin Hidayat, bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara meliputi aspek-aspek. Yang pertama, kontak pertama Islam dengan berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, penerimaan Islam oleh penduduk atau raja-raja setempat. Yang ketiga, penyebaran Islam secara meluas. Dan keempat, pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam. Fuad Amasyari menjelaskan bahwa pada awal Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui komunikasi verbal ataupun lisan, dan tingkah laku akhlak Islam yang di bawah mereka mengajarkan akidah, ibadah, perilaku sosial Islam sebagai yang mereka pahami. Dari negeri asalnya yang pertama masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan sudah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, walau ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk pada masa Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pemahaman yang relatif atau utuh, yakni Islam sebagai acuan aktivitas ritual, sosial, bahkan kenegaraan, itulah sebabnya Islam pada masa itu mengalami terbentuknya negara Islam. Demak yang secara gradual menggeser dominasi kekuasaan Majapahit sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Dari seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 disimpulkan bahwa satu, menurut sumber-sumber yang kita ketahui bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi dan langsung dari Arab. Yang kedua, daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang pertama berada di Aceh. Diambil dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Indonesia adalah ikut aktif di bagian. Yang keempat, mubalik Islam selain sebagai penyiar agama juga sebagai saudagar. 5. Penyiaran Islam di Indonesia dilakukan dengan damai. 6. Kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal. Sejak perbentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam yang ada di Indonesia. Pada abad ke-13, penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintah kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu pertama, periode tahkim. Pada masa awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Bila timbul permasalahan itu, mereka menunjuk seorang yang dipanggil ahli untuk menyelesaikannya. Periode yang kedua, periode al-ahlil wal akdi. Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk, mampu mengatur tata tertib kehidupan sendiri. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat ahlal wa akdi.
Periode Tauliyah, setelah terbentuknya kerajaan Islam di Indonesia, mengangkat hakim yang dilaksanakan dengan cara Tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepada negara. Yang ketiga, peradilan Islam masa Kesultanan Islam. Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam ketika Nusantara terdiri dari jumlah kerajaan Kesultanan Islam, maka dengan penerimaan Islam dalam kerajaan otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh suatu imam. Kerajaan Samudra Pasai, Islam masuk Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi, yang dimulai Kerajaan Samudra Pasai. Penyebaran Islam dibawa oleh para pedagang dari Hadramaut dan Gujarat. India, berkembang Islam pada masa lebih dominan di daerah-daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan, sedangkan di daerah-daerah pedalaman Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu. Sejarah Islam mencatat Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah Raja Jenderal dari India 10-20 tidak berhasil mendukung daerah itu pada saat raja kehilangan simpati penduduk setempat hingga menyebabkan kekalahan. Tercatat Malikus Saleh adalah raja yang mendukung tahta. Raja inilah yang pertama kali sebagai penguasa beragama Islam dengan kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Menurut Hamka dan Pasailah dikembangkan paham Syafi'i, kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri 1400 sampai 1500 Masehi, para ahli hukum Islam Malaka datang Samudra Pasai untuk meminta kata putus mengenai salah satu masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Yang kedua, peradilan agama Islam Kerajaan Kesultanan Mataram. Kerajaan Islam yang paling penting di Jawa adalah Demak, yang kemudian diganti oleh Mataram, Cirebon, dan Banten. Di Indonesia Timur yang paling penting adalah Goa di Sulawesi Selatan dan Ternate yang pengaruhnya luas hingga Kepulauan Filipina. Di sementara itu paling penting adalah Aceh yang wilayahnya meliputi wilayah Melayu. Keadaan terpancar kerajaan-kerajaan Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara tetangga Malaysia dan Filipina. Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan-kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama Hindu pada saat Sultan Agung memerintah dari 1613 sampai 1645 Masehi. Hukum Islam itu belum berpengaruh besar kepada kerajaan. Pernyataan itu dapat dibuktikan dengan perubahan tata hukum di Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk itu adalah kisah, salah satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya. Kerajaan ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam ataupun hukum pidana yang diterapkan dalam masalah bukhal atau pemberontakan. Demikian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.